Mu'adz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya cinta kepada engkau. Beruntung kan Mu'adz? Mu'adz dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau udah dicintai oleh Nabi Muhammad, yang mau sebel biarin aja sebel. Emang gue pikirin kenapa? Nabi udah cinta sama dia, Nabi udah sayang sama Sayyidina Mu'adz. Yang mau marah, yang mau ngamuk, yang mau sebel, Nabi udah sayang sama dia. Begitu. Sejuta manusia benci kepada dia, tapi Nabi cinta. Enak apa enggak Sayyidina Mu'adz? Khalas, enak, biarin. Tapi kalau sejuta manusia cinta sama dia, tapi Nabi enggak senang sama dia, apa yang terjadi? Rugi, sial, celaka. Nah karenanya itu Sayyidina Mu'adz beruntung. Rasulullah bilang, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku cinta kepada engkau. Terus kalau cinta kepada seseorang, apa? Kasih duit yang banyak? Bukan. Nabi menunjukkan tanda cintanya kepada Sayyidina Mu'adz dengan memberikan akhirat kepada Sayyidina Mu'adz. Diajarkanlah doa untuk mencapai keuntungan yang paling agung, yang paling besar. Fala tada'anna an tagra'a dubura kulli salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz, jangan tinggal tiap habis salat 5 waktu baca doa Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku. Minta bantuan untuk apa? Bantuan buat apa? Bantuan buat dapat duit yang banyak? Bukan. Bantuan untuk meraih dunia? Bukan. Bantuan untuk bangun rumah? Bukan. Bantuan untuk dapat jabatan tinggi jadi penguasa? Bukan. Minta bantuan sama Allah, bantuan untuk apa? Bantuan untuk zikir, bantuan untuk syukur, bantuan dari Allah untuk beribadat dengan tekun dan baik. Itu dia. Kita kalau mau minta sama Allah Ta'ala, minta tuh sama Allah yang pintar, permintaan yang pandai, yang minta akhirat macam begini. Sebab kalau dia sudah dapatkan itu semua, dunia bertekuk lutut di bawah telapak kakinya dia. A'inni ala dzikrik, syukrik, husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya dalam berzikir, dalam bersyukur, dan di dalam beribadat sebaik-baiknya kepada Engkau. Ini yang diprioritaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang diprioritaskan apa? Apa yang kita prioritaskan? Kalau sekarang kita ada satu doa yang dikabulkan sama Allah Ta'ala, oh kita mikir apa dulu? Oh saya pengen punya duit yang banyak. Oh saya pengen kawin lagi. Oh saya pengen punya harta. Oh saya pengen punya jabatan. Lah, pikirkan, prioritaskan yang akhirat terlebih dahulu. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir perlu bantuan dari Allah. Begitu juga syukur perlu bantuan dari Allah. Kemudian juga ibadat perlu bantuan dari Allah. Hingga kan kita diajarkan sama Allah Ta'ala doa yang lengkap, doa sapu jagat yang kita baca tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa? Kita dalam doa yang lengkap tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya beribadat, mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saya memohon pertolongan. Nah saudara-saudara sekalian, orang tuh kalau dia syukur sama Allah Ta'ala, ada hajatan, ya baik itu kawinan, pernikahan, ataupun juga khitanan, ataupun ada kegembiraan, syukurannya tuh yang kayak begini. Syukurannya ya seperti ini, bikin pengajian, bikin sholawatan, bikin zikir, bikin yasinan, bikin acara kayak begini. Ini namanya syukuran. Kalau dia syukuran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, saya tambahin. Begitu. Ya, bukan tambahin kawin lagi, enggak, tambahin nikmat yang lain, tambahin keturunan, tambahin rezeki, tambahin anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga namanya kufuran. Tahu kufuran? Dapat nikmat
Dia bukan bersyukur, tapi dia rayakannya dengan kemaksiatan. Bikin yang haram, bikin kemaksiatan, bikin joget-jogetan, campur laki perempuan, buka-bukaan aurat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia bikin kasih label lagi depannya syukuran. Itu bukan syukuran. Itu namanya kufuran. Kufur nikmat. Waliyadzu billahi min dzalik. Ini majelis ini seolah-olah kalau dia bisa ngomong, dia berbicara kepada semua orang yang punya hati dan akal fikiran. Limithli hadza falyamalil amilun. Seseorang kalau mau buat sesuatu, contoh bikin yang semacam ini. Contoh kayak begini. Mau acara khitanan, acara ini bentar lagi ada orang walimah haji, kemudian juga ada walimah khitan, walimah nikah, walimah safar, walimah apapun, syukuran kayak begini. Bikin pengajian, bikin majelis. Bikin undang majelis Wali Songo, undang Habib Jamal, majelis Ar-Ridwan, undang majelis, Masya Allah, majelis banyak. Kita makmurkan dengan hal yang semacam ini. Saudara-saudara sekalian, sebab bayangkan aja di majelis yang semacam ini majelis ya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh yang dibanggakan bukan yang bikin resepsi di gedung mewah-mewahan, nyewa gedungnya aja 1 miliar. Dibanggakan nama Allah, bukan itu yang dibanggakan nama Allah. Yang dibanggakan nama Allah Subhanahu wa taala itu orang yang ngumpul dalam majelis berzikir macam begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan bersegera, kemudian menghampiri sahabat yang lagi ngumpul di bagian belakang masjid Ahlus Suffah. Terus Rasulullah menghampiri mereka dan bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian pada ngumpul di sini?" "Ya Rasulullah, najlis, najtami', nadhkurullah." Kita duduk di sini dalam rangka zikir kepada Allah. Terus Nabi bilang, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik." Sumpah demi Allah, kalian tidak duduk kecuali karena zikir saja. Bilang, "Iya, sumpah kita enggak duduk kecuali hanya untuk zikir aja." Bukan ngomong dunia, bukan ngomong harta, bukan ngomong politik, enggak ngomong apapun. Cuma zikir sama Allah Ta'ala. Kita ngumpul cuma zikir. Terus Nabi nanya, "Wallahi, sumpah demi Allah kalian gak duduk kecuali cuma zikir?" Bilang, "Sumpah kita cuma duduk berzikir, gak ada yang lain." Sampai 3 kali disumpah oleh Rasulullah. Terus Nabi bilang, "Ama wallah, ketahuilah demi Allah, anni astahlifukum laisa tuhmatan alaikum." Saya minta kalian sumpah bukan karena gak percaya, cuma saya penasaran. Barusan malaikat Jibril waktu saya di rumah datang terus bilang, "Ya Muhammad, Allah membanggakan sahabat-sahabatmu yang lagi pada ngumpul tuh di belakang masjid. Saya penasaran, apa yang kalian lakukan hingga kalian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ternyata karena ngumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubahi bihumul malaikah. Allah membanggakan tuh orang-orang yang ngumpul zikir di hadapan para malaikat.